gue ngelakuin ini semua untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia penggemar sinetron semuanya. Balik lagi bareng Mimin yang selalu setia nemenin kalian mengupas tuntas alur cerita yang makin hari makin bikin jantung deg-degar. Gimana nih? Kalian masih kuat nonton hubungan Dimitri dan Diandra? Soalnya, Mimin aja tiap lihat mereka romantis dikit, yang panas bukan cuma Yunita, tapi kuota Mimin juga ikut panas karena replay terus adegannya. Apalagi setelah kejadian kemarin ya, Jordan hampir banget membongkar rahasia besar tentang niat Dimitri menikahi Diandra. Yun juga sudah di posisi siap menjatuhkan semuanya. Dan Pak Umar mulai mencium ada sesuatu yang tidak beres. Duh, ini bukan lagi cinta segitiga ya sobat, ini sudah cinta segi banyak, sampai Mimin aja perlu penggaris buat ngitung sudutnya. Nah, di video kali ini, seperti biasa, Mimin akan membahas kelanjutan ceritanya yang makin panas, makin tegang, dan tentunya makin bikin kita semua gregetan. Karena setelah rahasia Dimitri mulai terungkap, hubungan Diandra dan Dimitri benar-benar berada di ujung tanduk. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Pak Umar akan menghentikan pernikahan itu? Apakah Yunita berhasil memprovokasi semuanya? Dan apakah Diandra tetap memilih Dimitri setelah mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya ya. Episode kali ini dibuka dengan suasana panas dari Yunita yang pulang ke rumah dalam keadaan emosi banget sobat. Gimana enggak, barusan di rumah sakit, dia melihat sendiri kedekatan Dimitri dan Diandra yang makin hari makin jelas. Mulai dari perhatian Dimitri, cara Dimitri membela Diandra, sampai kebersamaan mereka di depan Freya. Semua itu bikin hati Yunita makin terbakar cemburu. Belum selesai emosinya di luar, sampai rumah malah makin naik. Karena Yunita melihat ibunya Mira lagi santai-santai perawatan diri seolah gak ada masalah apa-apa. Di situ, Yunita langsung meledak. Ia merasa ibunya sama sekali gak peduli dengan perasaannya. Dengan dingin, Mira malah menyuruh Yunita melupakan trauma masa lalunya. Dan disinilah akhirnya keluar niat Yunita yang sebenarnya. Yunita dengan tegas mengatakan, dia akan menggagalkan pernikahan Dimitri dan Diandra. Tapi reaksi Mira justru bikin hati Yunita makin hancur. Bukannya mendukung anaknya, Mira malah panik kalau sampai pernikahan itu batal. Karena bagi Mira, pernikahan Diandra dengan Dimitri adalah satu-satunya jalan mereka untuk hidup kaya. Bahkan Mira terang-terangan berkata, karena Yunita gagal mendapatkan laki-laki kaya, maka harapannya sekarang hanya pada Diandra. Ucapan itu seperti menampar Yunita. Ia merasa bukan cuma cintanya yang diabaikan, tapi juga harga dirinya sebagai anak. Dengan emosi yang sudah memuncak, Yunita akhirnya berkata sesuatu yang mengejutkan. Ia tidak akan membiarkan laki-laki yang pernah melecehkannya menikah dengan kakaknya sendiri. Padahal sobat, alasan sebenarnya bukan itu. Yang Yunita rasakan adalah cemburu. Ia masih mencintai Dimitri dan ingin Dimitri menjadi miliknya. Keputusan Yunita pun bulat. Ia akan pergi ke rumah sakit dan memberitahukan kebenaran bahwa Freya adalah anak kandungnya. Mendengar itu, Mira langsung panik. Karena kalau rahasia itu terbongkar, bukan cuma pernikahan yang gagal, tapi juga rencananya hidup mewah akan runtuh. Mira pun berusaha mengejar Yunita, namun Yunita sudah tidak peduli lagi. Ia siap menanggung semua konsekuensi. Bahkan jika seluruh dunia tahu ia punya anak selama ini. Saat menunggu taksi di pinggir jalan, terjadi kejadian tak terduga. Yun hampir dijamret. Ia melawan, terjadi tarik-menarik dan dalam kekacauan itu, brak! Yunita terserempet mobil dan terjatuh tak sadar diri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pengemudi mobil itu adalah Jordan. Jordan langsung turun panik dan syok saat menyadari orang yang ia tabrak adalah Yunita. Di saat yang sama, Mira dan Pak Umar yang baru sampai juga ikut panik melihat Yunita tergeletak di jalan. Jordan pun menjelaskan kejadian sebenarnya bahwa Yunita tiba-tiba berlari saat terjadi jambret dan terserempet mobilnya. Mereka berniat membawa Yunita ke rumah sakit, namun situasi jalan macet total. Akhirnya mereka memutuskan membawa Yunita kembali ke rumah dan memanggil dokter pribadi milik Jordan. Di perjalanan, suasana mobil terasa tegang. Pak Umar diam-diam menatap Jordan dengan tajam.
kenapa lagi-lagi Jordan muncul di hidup mereka dan sekarang terlibat dalam nasib Yunita. Dan di titik ini sobat, takdir seolah mempertemukan dua orang yang sama-sama terluka. Yunita yang dipenuhi obsesi cinta dan Jordan yang selama ini selalu gagal menjaga orang yang ia pedulikan. Apakah kejadian ini akan menjadi awal keterikatan baru antara Jordan dan Yunita? Atau justru membuka rahasia yang selama ini hampir terbongkar? Yang jelas, sejak kecelakaan ini, alur cerita akan berubah semakin tajam. Sementara itu sobat, suasana di taman rumah sakit justru dipenuhi perasaan yang campur aduk. Di sana terlihat Dimitri dan Diandra duduk berdua. Dimitri kembali mencoba meyakinkan Diandra bahwa niatnya menikahi Diandra bukanlah sesuatu yang main-main. Dengan penuh keseriusan, Dimitri berjanji ia akan menjaga, melindungi, dan membahagiakan Diandra setiap waktu. Sikap Dimitri terlihat begitu tulus, seolah ia sudah tidak sabar lagi menjadikan Diandra sebagai istrinya. Namun di dalam hatinya sendiri, Dimitri masih bergulat dengan perasaan yang bertolak belakang antara cinta dan rencana balas dendamnya. Meski begitu, Dimitri tetap berusaha fokus pada rencananya. Ia berkata kepada Diandra bahwa mulai saat ini, ia tidak akan menekan atau mengganggu keputusan Diandra. Karena besok adalah hari terakhir Diandra harus menentukan jawaban, menerima Dimitri atau menolaknya untuk selamanya. Dan di titik ini, sobat, semua tanda mengarah pada satu keputusan. Hati Diandra sudah mulai luluh. Bagaimana tidak, Dimitri sudah menjadi pendonor untuk Freya, sudah berkorban nyawa dan kesehatannya. Belum lagi perhatian, kejutan, dan kesungguhan yang ia tunjukkan. Semua itu perlahan membuat Diandra kembali percaya. Setelah percakapan itu, Dimitri pun pulang. Namun setibanya di rumah, ia langsung dihadapkan pada masalah baru. Ibunya Laras menunggunya dengan wajah penuh harap. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Laras meminta Dimitri menjadi pendonor untuk Jupiter. Namun, kali ini Dimitri menolak, dan tentu saja penolakan itu mengejutkan Laras. Ia tidak tahu bahwa Dimitri baru saja menjalani pengambilan sumsum tulang belakang untuk Freya. Kondisi Dimitri jelas belum memungkinkan, dan dokter pun tidak akan mengizinkan. Namun Dimitri tidak menjelaskan alasan sebenarnya. Ia hanya berkata bahwa ia tidak bisa menjadi pendonor Jupiter. Jawaban itu membuat Laras hancur. Sebagai ibu, ia hanya ingin anaknya yang lain selamat. Dengan air mata, Laras bahkan menanyakan apakah penolakan Dimitri ada hubungannya dengan Diandra. Namun Dimitri kembali menyangkal. Ia bersikeras bahwa keputusan ini tidak ada kaitannya dengan siapapun. Laras semakin bingung karena baginya tidak ada alasan seorang kakak menolak menyelamatkan adiknya sendiri. Dimitri pun memilih pergi meninggalkan ibunya yang menangis sendirian. Sementara Jupiter masih terbaring lemah di rumah sakit menunggu pendonor yang tak kunjung ada. Dan disinilah sobat, terungkap sesuatu yang mengejutkan. Ternyata sebelumnya Jupiter sempat bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat Dimitri menikahi Diandra. Sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Seolah firasat akan kehilangan cinta yang ia perjuangkan. Dan seolah takdir ingin mempercepat segalanya. Di saat yang hampir bersamaan, Diandra datang ke ruangan Jupiter dengan langkah pelan dan wajah penuh keputusan. Ia datang untuk pamit karena Diandra telah memilih Dimitri. Dengan tangan gemetar, Diandra mengeluarkan cincin yang dulu diberikan Jupiter. Ia menaruh cincin itu di atas meja di samping ranjang, tanda bahwa ia melepaskan masa lalu. Namun tepat saat itu, jari Jupiter bergerak. Gerakan kecil namun jelas, seolah ingin menahan Diandra. Seolah berkata, jangan pergi. Pertanyaannya sekarang sobat, apakah Jupiter akan benar-benar sadar tepat sebelum Diandra resmi menerima Dimitri? Dan jika Jupiter sadar, akankah ia mengingat mimpinya tentang Dimitri yang menikahi Diandra? Ataukah ini justru awal terbongkarnya niat Dimitri yang sebenarnya? Karena jika Jupiter terbangun sekarang, bukan hanya cinta segitiga yang meledak, tapi juga rahasia dendam Dimitri yang selama ini tersembunyi. Dan saat itu terjadi, pernikahan yang sudah di depan mata bisa berubah menjadi bencana besar. Situasi semakin rumit setelah kejadian Yunita tertabrak mobil Jordan. Awalnya Jordan panik karena tidak menyangka orang yang ia tabrak adalah Yunita.
wanita yang selama ini selalu muncul di setiap konflik keluarga Diandra dan Dimitri. Di rumah Yunita, dokter pribadi Jordan mulai menangani kondisi Yunita yang tidak sadarkan diri. Mira terus menangis dan menyalahkan keadaan. Sementara Pak Umar terlihat tegang memperhatikan Jordan. Disinilah Jordan mulai merasa bersalah. Ia sadar kalau saja ia tidak mengejar waktu untuk menemui Diandra dan membongkar niat Dimitri, kejadian ini tidak akan terjadi. Pak Umar kemudian bertanya kepada Jordan dengan nada tajam, kenapa ia bisa bertemu Yunita di jalan malam-malam seperti itu. Jordan sempat ragu, namun akhirnya ia mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin menemui Diandra di rumah sakit. Pak Umar semakin curiga. Ia tahu Jordan tidak mungkin datang hanya untuk urusan biasa. Dengan nada tertegan, Jordan akhirnya mengatakan bahwa ia ingin mencegah Diandra menikah dengan Dimitri. Ucapan itu langsung membuat Mira dan Pak Umar terkejut. Jordan pun hampir mengatakan alasan sebenarnya bahwa Dimitri ingin menikahi Diandra demi balas dendam. Untuk pertama kalinya, Dimitri mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar ingin menikahi Diandra untuk membalas luka masa lalu? Atau sebenarnya, ia takut kehilangan Diandra selamanya? Namun Dimitri menepis perasaan itu. Ia kembali menguatkan tekadnya. Pernikahan harus terjadi. Apapun alasannya. Keesokan paginya, Pak Umar akhirnya mendatangi Diandra di rumah sakit. Dengan raut wajah serius, ia mengatakan bahwa Jordan semalam ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting tentang Dimitri. Diandra terkejut, hatinya langsung gelisah. Diandra mulai merasa ada kebenaran besar yang selama ini disembunyikan. Sementara itu, Yunita akhirnya siuman. Hal pertama yang ia tanyakan bukan tentang dirinya, melainkan tentang Dimitri. Ia panik ketika tahu Dimitri dan Diandra masih bersama di rumah sakit. Disinilah obsesi Yunita kembali muncul. Ia sadar waktunya hampir habis. Jika pernikahan terjadi, Dimitri akan sepenuhnya milik Diandra, dan Yunita kehilangan segalanya. Dengan tubuh lemah, Yunita mengutuskan sesuatu yang nekat. Ia akan membuka rahasia terbesar bahwa Freya adalah anak kandungnya, dan Dimitri adalah ayahnya. Jika kebenaran ini benar-benar terungkap sebelum pernikahan, maka semuanya akan berubah total. Dimitri akan terikat oleh tanggung jawab sebagai ayah. Diandra akan merasa dihianati 2 kali. Jordan akan terjebak di antara kebenaran dan rasa bersalah. Dan Yun akan menjadi pusat badai konflik. Jadi, apakah pernikahan Dimitri dan Diandra benar-benar akan terjadi? Atau justru runtuh sesaat sebelum janji suci diucapkan? Karena saat ini terlalu banyak rahasia, dendam, dan cinta yang saling bertabrakan. Dan satu kebenaran saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Setelah Yunita siuman dari pingsannya, suasana di rumahnya masih dipenuhi ketegangan. Mira terlihat sangat cemas karena sejak sadar, Yunita terus menanyakan satu nama, Dimitri. Jordan yang masih berada di rumah itu merasa bersalah sekaligus gelisah. Ia sadar, kejadian tabrakan ini justru membuatnya semakin dekat dengan rahasia besar yang selama ini ditutupi Yunita. Ketika dokter memastikan Yunita sudah melewati masa kritis, Jordan akhirnya berani mendekat. Ia menanyakan alasan Yunita berlari di jalan malam itu. Awalnya Yunita menggelak, namun emosi dan rasa cemburu yang sudah memuncak membuatnya tidak bisa lagi menahan semuanya. Dengan suara lemah tapi penuh kebencian, Yunita berkata bahwa ia tidak akan membiarkan Dimitri menikahi Diandra. Jordan terkejut. Ia bertanya, kenapa Yunita begitu terobsesi pada Dimitri? Disinilah Yunita hampir membuka rahasia besar, bahwa Freya adalah anaknya dan Dimitri ayahnya. Namun Mira langsung menghentikan Yunita dengan tatapan tajam. Mira tahu jika rahasia ini terbongkar sekarang, semua rencananya hancur. Yunita pun terdiam, namun Jordan sudah menangkup sesuatu yang janggal. Jordan mulai curiga, hubungan Yunita, Freya, dan Dimitri tidak sesederhana yang terlihat. Sementara itu, di rumah sakit, Diandra masih memikirkan ucapan Pak Umar tentang Jordan yang ingin mengatakan sesuatu penting tentang Dimitri. Hatinya gelisah. Ia mencoba menenangkan diri dengan menemui Freya yang masih dirawat. Di samping tempat tidur Freya, Dimitri berdiri dengan tatapan penuh harap pada Diandra. Ia bertanya pelan, apakah Diandra sudah mengambil keputusan? Diandra terdiam lama. Semua kenangan pengorbanan Dimitri,
perhatian, dan cintanya terlintas di benaknya. Namun di saat yang sama, ucapan Jordan dan kegelisahan hatinya sendiri terus mengusik. Akhirnya, Diandra berkata bahwa ia akan memberikan jawaban malam nanti. Dimitri terdiam sesaat, lalu memeluk Diandra dengan penuh lega. Namun di balik pelukan itu, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati Dimitri sendiri. Ia tahu pernikahan ini dimulai dari dendam, dan ia belum sepenuhnya jujur pada Diandra. Di tempat lain, Yunita mengetahui kabar bahwa Diandra telah menerima lamaran Dimitri. Dunia Yunita seakan runtuh. Ia menangis histeris dan menyalahkan Mira karena melarangnya membuka kebenaran. Yunita pun akhirnya mengambil keputusan nekat. Ia akan pergi ke rumah sakit malam itu juga. Ia tidak peduli lagi pada rencana siapapun. Ia akan mengatakan yang sebenarnya kepada Dimitri bahwa Freya adalah anak kandung mereka. Adegan berakhir dengan dua arah konflik yang berlawanan. Di taman rumah sakit, Dimitri dan Diandra berpelukan setelah lamaran diterima. Sementara di jalan menuju rumah sakit, Yunita berjalan tertatih-tatih dengan tekad membuka rahasia besar. Dan di sisi lain, Jordan mulai menyusun potongan kebenaran tentang masa lalu Dimitri dan Yunita. Jika Yunita berhasil membuka rahasia sebelum pernikahan, semua hubungan akan hancur. Namun, jika terlambat, pernikahan Dimitri dan Diandra akan tetap terjadi dalam bayang-bayang kebohongan. Dan badai sebenarnya baru akan mulai setelah mereka menjadi suami istri. Nah, sobat, kalau melihat situasi yang sekarang ini, hubungan Dimitri dan Diandra benar-benar sedang diuji dari segala arah. Di satu sisi ada Yunita yang masih terjebak rasa cemburu dan obsesinya. Di sisi lain ada Jordan yang membawa rahasia besar tentang niat sebenarnya Dimitri. Dan di tengah semua itu ada Diandra yang harus mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah Diandra dan tetap memilih Dimitri demi cinta dan pengorbanan yang sudah terjadi? Atau justru kebenaran yang mulai terungkap akan membuat Diandra mundur dan menghentikan semuanya sebelum terlambat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena seperti biasa, komentar kalian itu selalu seru dibaca. Kadang malah lebih pedas dari konflik di sinetronnya. Dan buat kalian yang tidak mau ketinggalan kelanjutan ceritanya yang makin panas dan penuh kejutan ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sesama pecinta sinetron. Mimin, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.